Martial Peak 3195. Yang Kei tiba-tiba menyadari saat kebingungannya yang telah lama diderita akhirnya teratasi. Tidak heran setelah ribuan tahun, hanya ada 10 Kaisar Agung. Ternyata masih ada belenggu yang bisa menampung dunia. Sama seperti bagaimana benua Tongsuan hanya bisa melahirkan pembudidaya Saint Realm atau Origin King Realm di Starfield, ini adalah batas dunia dan bukan sesuatu yang bisa dicapai manusia. Batas-batas bintang adalah untuk menampung 10 Kaisar Agung. Meskipun kultivasi banyak orang tidak kalah dengan Kaisar Agung, tanpa pengakuan langit dan bumi, mereka tidak akan bisa menjadi Kaisar Agung sejati. Ini adalah kasus untuk pria mahkota berbulu, Yang Yan, dan banyak lainnya seperti mereka. Ada juga roh suci. Yang Kei selalu merasa bahwa roh suci ini jelas lebih kuat dari penguasa Kaisar Realm, namun dia merasa bahwa mereka lebih rendah dari Kaisar Agung. Sekarang, keraguan ini akhirnya dijelaskan. 10 Kaisar Agung adalah eksistensi yang diakui oleh langit dan bumi, dan mereka adalah bagian dari hukum langit dan bumi. Bahkan jika alam kultivasi mereka sama, jika mereka benar-benar bertarung, roh suci biasa tidak akan bisa dibandingkan. Apakah ada banyak orang sepertimu? Tidak terlalu banyak, Yang Yan tersenyum, tapi kebanyakan dari mereka tidak menunjukkan diri di depan umum, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun tidak banyak keberadaan seperti dia, seiring berjalannya waktu, ada banyak yang telah mencapai titik ini, tetapi karena mereka tidak dapat memperoleh pengakuan dari surga dan bumi, mereka tidak dapat maju. Pada titik ini dalam kultivasi mereka, rentang hidup mereka sangat panjang, dan masing-masing dari mereka adalah bintang yang berumur panjang, jadi tentu saja ada banyak dari mereka. Yang Kei tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening, menurut apa yang kamu katakan, botol dunia ini memiliki batas kapasitasnya, jadi Kaisar Agung ke-11 tidak mungkin muncul. Apa yang harus saya lakukan di masa depan? Yang Yan tercengang, kamu berpikir terlalu jauh ke depan. Yang Kei berkata dengan sungguh-sungguh, akan ada hari ketika hari itu tiba. Mengatakan itu secara alami membuat Yang Yan tercengang. Sambil tersenyum, Yang Yan berkata, kamu bisa menunggu sampai salah satu Kaisar Agung meninggal karena usia tua dan kemudian berjuang untuk posisi Kaisar Agung. Yang Kei menggelengkan kepalanya, kita harus menunggu lama. Umur Kaisar Agung sangat panjang, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun tidak akan menjadi akhir. Meskipun tidak cukup untuk mengatakan bahwa itu selama dunia, matahari, dan bulan, itu tidak jauh. Mungkin ada cara lain, Yang Yan melihat bahwa dia serius dan tidak bisa tidak menggodanya. Metode apa? Mata Yang Kei berbinar. Yang Yan mengulurkan tangannya dan mengepalkannya, hancurkan batu di dalam botol dan tempat itu secara alami akan kosong. Yang Kei tertegun sejenak sebelum setuju, ide bagus, sepertinya aku harus menemukan Kaisar Agung untuk membunuhnya di masa depan. Yang Yan menatapnya dengan aneh, apakah kamu serius? Yang Kei tertawa keras, aku hanya bercanda, jangan gugup. Karena Kaisar Agung telah diakui oleh langit dan bumi, bagaimana mereka bisa begitu mudah dibunuh? Apa menurutmu aku sangat bodoh? Jika semudah itu, 10 Kaisar Agung tidak akan berubah begitu lambat. Namun, tidak dapat disangkal bahwa ini memang solusi. Pada saat itu, ketika Great Dao mulai bersaing, siapa yang akan keberatan? Apakah Kaisar Agung akan dibantai? Dalam pertempuran Kaisar Agung, tidak termasuk Wu Kuang, masih ada 4 Kaisar Agung yang gugur. Dari sudut pandang tertentu, 4 Kaisar Agung yang telah menerobos harus berterima kasih kepada Wu Kuang. Jika bukan karena Wu Kuang yang membunuh keempat orang itu, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Agung. Melihat ekspresi Yang Kei berkedip, bagaimana mungkin Yang Yan tidak tahu bahwa dia benar-benar memiliki niat seperti itu. Pada saat ini, tidak baik untuk menuangkan air dingin padanya, jadi dia hanya bisa berharap bahwa dia perlahan akan memahami kesulitan di masa depan. Mengelus rambutnya, dia berkata, baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan, aku harus kembali sekarang. Mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Yang Kei meraih lengannya. Yang Yan meliriknya dengan jijik, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Lepaskan cakar anjingmu. Yang Kei berkata, ayo pergi ke Sekte Surga Tinggi untuk melihatnya. Penatua Ye sangat merindukanmu. Ye Xiyun memiliki hubungan yang mendalam dengan Yang Yan, jika tidak, dia tidak akan keluar dari pengasingan dan datang ke Sekte Surga Tinggi untuk membantu. Dia tidak terlalu menghormati Yang Kai, Master Sekte, tetapi dia sangat menghormati Yang Yan. Aku tidak akan pergi, kamu sekarang adalah Master Starfield, apakah kamu takut kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan? Omong-omong, saya ingat bahwa saya ingin membawa Sekte Surga Tinggi ke batas bintang. Apakah itu masalah? Pindahkan seluruh tempat. Yang Yan sedikit terkejut. Tidak bisakah? Yang Yan mengerutkan kening, apakah tidak terlalu banyak orang? Tidak banyak, hanya beberapa puluh ribu. Hanya. Yang Yan menatapnya dengan marah. Para pembudidaya dari berbagai Starfield, hanya mereka yang telah mencapai puncak kultivasi mereka yang memenuhi syarat untuk menerobos koridor Void dan memasuki batas bintang melalui jalan cahaya bintang.
Ada kurang dari 5 pembudidaya yang memasuki batas bintang setiap 100 tahun, namun sekarang kamu ingin membawa puluhan ribu orang ke batas bintang. Tidakkah menurut kamu itu terlalu berlebihan? Bukankah itu tidak adil bagi para pembudidaya Starfield lainnya? Petik 2. Tidak, itu adil. Berhenti berbohong. Itu salah mereka karena tidak memiliki atasan yang baik. Karena saya seorang utusan bintang, tentu saja saya harus menjaga keseimbangan berbagai bidang bintang. Saya tidak setuju dengan kamu yang begitu licik. Petik 2. Kenapa kamu sama sekali tidak peduli dengan persahabatan lamamu? Sekte surga tinggi didirikan oleh kamu dan saya. Dikatakan bahwa ketika satu orang mendapatkan seekor ayam, seekor anjing akan naik ke surga. Sekarang saya telah menjadi Master Starfield dan kamu adalah Star Envoy. Saya ingin mencari manfaat untuk Starfield Hang Luo, kata Yang Kai dengan marah. Dalam rencananya, dia tidak hanya ingin memindahkan sekte surga tinggi, tetapi dia juga ingin mendukung seluruh bakat Hang Luo Starfield. Haha, itu urusanmu. Saat Yang Kai hendak melanjutkan pertarungan, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan mengikuti pandangannya. Sejak tadi, dia menatap Gun Gun dan berbicara dengannya, yang agak aneh. Sambil menyeringai, dia bertanya, apakah tidak apa-apa bagiku untuk memasuki batas bintang sendirian? Tentu saja tidak ada masalah. Yang Yan perlahan menarik pandangannya dan berbisik, nak, tahan dirimu. Jika darah besi benar-benar memperhatikan kamu, kamu akan selesai. Petik 2. Aku mengerti, aku mengerti. Yang Kai juga balas berbisik, bertingkah mencurigakan. Bagus, kalau begitu, saya akan kembali dulu dan membantu kamu membuat gulungan kamu sendiri. Jika tidak, reputasi kamu sebagai Starfield Master akan ternoda. Hanya dengan pengakuan Starcourt kamu dapat duduk dengan nyaman sebagai Starfield Master. Yang Yan melihat ke bawah ke lengan yang dia pegang dan mencibir, bocah kecil, sebaiknya kamu luruskan ini. Mulai sekarang, aku atasanmu, jangan bersikap tidak sopan. Yang Kai dengan cepat melepaskan tangannya dan merapikan lipatan di lengannya, menangkupkan tinjunya dan berkata, selamat tinggal, Tuan. Yang Yan menunjukkan ekspresi bangga seolah-olah dia adalah seorang anak yang bisa diberi pelajaran, dan dengan kilatan cahaya, pedang tajam tiba-tiba muncul di tangannya. Dari kelihatannya, itu adalah pedang yang sama dengan pria mahkota berbulu. Pedang pembunuh bintang memang artefak utusan bintang standar. Saat cahaya pedang menyala, Yang Yan dan pedang bergabung menjadi satu, menghancurkan ruang dan menghilang dari pandangan Yang Kai. Yang Kai dengan cepat berseru, itu benar, saya mendirikan istana surga tinggi di wilayah utara, datang dan mainkan ketika kamu punya waktu. Cahaya menghilang dan Yang Kai tidak tahu apakah dia mendengarnya atau tidak. Melihat ke arah dia pergi, wajah Yang Kai dipenuhi dengan kekecewaan dan frustrasi. Setelah beberapa saat, dia menamparkan pahanya dan berkata, aku lupa bertanya di mana Starcourt berada. Namun, ini hanya masalah kecil. Seperti yang dia katakan, tidak perlu khawatir tidak bisa bertemu lagi di masa depan. Memikirkan kembali hidupnya, dia telah memulai dari awal dan sekarang menjadi Master Starfield. Dia juga telah mendirikan sebuah yayasan di batas bintang, tetapi dia hanya menghabiskan 100 tahun saja. Adegan seperti apa yang akan terjadi dalam 100 tahun lagi. Tapi tidak peduli apa, dia harus berjuang untuk posisi Kaisar Agung. Jika dia benar-benar harus bertarung, dia tidak akan ragu bahkan jika dia harus memecahkan batu di dalam botol, tapi siapa yang harus dia pilih? Yang Kai tiba-tiba jatuh ke dalam dilema yang dalam. Adegan ini seperti semut yang merencanakan untuk membunuh seekor gajah. Jika Yang Yan melihat ini, dia mungkin akan menertawakannya. Menggosok kepalanya, Yang Kai menenangkan pikirannya dan mulai berkomunikasi dengan sumber Starfield, membenamkan kesadarannya ke dalamnya. Dalam kegelapan yang tak berujung, sosok Yang Kai muncul dan berteriak ke sisi lain dari kegelapan, anjing Wu Heng, aku akan mengampuni nyawa anjingmu hari ini. Jika kamu berani melanggar batas di Hang Luo Starfield saya lagi, jangan salahkan tuan muda ini karena tidak sopan. Di Starfield of the Great Desolate Starfield, wajah Wu Heng pucat saat dia menatap kegelapan yang bergulir, matanya dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan, wajahnya bergantian antara merah dan biru saat dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Kali ini, dia benar-benar mencoba mencuri seekor ayam hanya untuk kehilangan nasi yang digunakan untuk memancingnya. Awalnya, dia ingin menelan Hang Luo Starfield untuk membantunya berkultivasi, tetapi pada akhirnya, dia tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan, dia bahkan kehilangan beberapa bintang kultivasi. Langit berbintang telah ditelan dan bintang kultivasi menghilang tanpa alasan, menyebabkan energi asal dari bidang bintang desolate besar rusak, seolah-olah itu menghukumnya. Energi asal yang telah dia sempurnakan sejak lama benar-benar menunjukkan tanda-tanda lepas dari kendalinya. Setelah dirangsang oleh Yang Kai lagi, bagaimana dia bisa menahannya? Wu Heng tidak sabar untuk bergegas ke sisi yang berlawanan dan bertarung sampai mati dengan Yang Kai, tetapi ketika dia memikirkan instruksi utusan bintang sebelum dia pergi, dia tidak bisa menahan perasaan agak sedih. Bahkan utusan bintang tidak bisa melakukan apapun padanya, jadi apa yang bisa dia lakukan? Tetapi jika dia tidak membalas dendam, bagaimana dia bisa menelan kemarahan ini?
Dia sekarang adalah Master Realm Kaisar urutan ketiga, dan di atasnya adalah Kaisar Agung. Dia juga orang yang ambisius, jadi bagaimana dia bisa rela tenggelam dalam kebejatan? Namun, tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam, jadi masalah ini harus diselesaikan secara perlahan. Menghadapi keributan Yang Kai, dia tidak berani menjawab, dia juga tidak bisa menjawab. Setelah waktu yang lama, kegelapan yang bergulir akhirnya stabil, seolah-olah itu telah menjadi batas antara dua Starfield, tetapi juga seperti bekas luka yang tersisa di hati Wu Heng. Pada saat ini, Yang Kai menunggangi punggung Gun Gun menuju Shadowed Star. Masalah dengan Starfield hampir diselesaikan, dan dia membutuhkan lebih dari 10 tahun. Sebelum datang ke sini, dia tidak pernah berpikir dia harus menghabiskan begitu banyak usaha, tetapi semuanya sepadan. Setelah masalah Starfield diselesaikan, dia tidak hanya menjadi Master Starfield, dia bahkan memiliki Yang Yan sebagai atasannya. Jika sesuatu terjadi, akan ada seseorang yang melindunginya. Dalam sekejap mata, mereka tiba di Shadowed Star. Yang Kai tetap dalam kehampaan, mencerna makanan yang terkumpul sebelum kembali ke Sekte Surga Tinggi. Di dalam High Heaven Sect, di puncak utama, di sebuah paviliun, Su Yan, Xianing-Chang, San King Luo, dan Sue Yue berkumpul, mengobrol dengan gembira. Yang Kai muncul dengan santai dan terbatuk ringan sebelum dengan lembut berkata, "Nona-nona, saya telah kembali. Maaf membuat kamu menunggu."